Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ashar Santoso. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Rawabadak Selatan 03 Pagi Jakarta. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Pada hari ini, Selasa tanggal 14 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 pada materi bab 4 hukum halal dan haram dengan submateri sebab-sebab hukum halal dan haram. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya kelas 6A hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, ceria, cerdas, semangat, berhasil, hore. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah pada hari ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, terutama di sekolah kita tercinta, yaitu SDN 03 Pagi. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan seriusnya kita untuk ke sekolah, bisa menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya di pendidikan agama Islam. Baik. Kami ingin mengecek kehadiran kalian dulu. Tidak hadir pada hari ini siapa? Hashim. Muhammad Hashim kemana? Sakit. Oh, Muhammad Hashim sakit. Dia dirawat. Askia sakit juga dirawat. Oke, selain itu hadir semua. Hadir Pak. Baik, kita doakan untuk teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya. Amin. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala biar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan lancar dan dia bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Ya. Untuk ketua kelas siapa yang memimpin untuk berdoa? Ya, bisa. Ya, silakan ke depan boleh. Ya. Get ready. Stand up. To the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
jiwa nasionalisme kita atas negara kita tercinta yaitu Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya dimohon untuk berdiri. Ya, sudah siap? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, baik. Masih semangat belajar? Masih. Ya, Pak. Kita tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Baik. Ya. Untuk hari ini, alhamdulillah nanti akan kita awali dengan pembelajaran kita di minggu yang lalu. Oke? Ya. Masih seputar tentang hukum halal dan haram. Baik, sebelum masuk ke pelajaran, masuk materi, Pak Guru ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan nantinya akan mampu satu, menjelaskan Indonesia dan haram. Dua, menjelaskan dasar hukum halal dan haram. Tiga, menjelaskan sebab-sebab halal. Oke, kita sampai tiga dulu. Satu, dua, dan tiga. Karena kita akan hari ini akan mempelajari tentang yang nomor tiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Oke, baik. Pak Guru pastikan sebelum belajar sudah membawa bukunya, buku paket atau buku tulis, atau alat tulisnya, sudah. Ya. Ya, kita sudah belajar tentang halal dan haram. Apa sih halal itu? Apa sih halal itu? Sesuatu yang boleh dilakukan. Sesuatu yang boleh. Terus yang diizinkan. Terus yang dipakai. Apalagi dilaksanakan, diperbuat, dijalankan, digunakan, dikonsumsi dengan baik. Itu halal. Sebaliknya, kalau haram Tidak boleh dilakukan. itu tidak boleh. Tidak diizinkan. Ditiru, digunakan, dipakai, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dilaksanakan, digunakan. Sesuatu yang tidak baik, ya itu haram. Nah. Terus minggu kemarin kita sudah belajar juga tentang dasar hukumnya, masih ingat? Dasar hukum halal dan haram masih ingat? Ada berapa? Ada berapa dasar hukum Tiga. halal dan haram? Tiga. Ada tiga. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua Hadis. Tiga, istimewa ulama. Ya, jadi kesepakatan para ulama. Ya baik, alhamdulillah kalian masih ingat. Ya. Sekarang ini dia dasar hukum halal dan haram. Satu Al-Quran, dua Al-Hadis, yang ketiga istihad ulama. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran kita ke poin C, sebab-sebab halal dan haram,
kita akan menyaksikan terlebih dahulu sebuah tayangan. Ya, sebuah tayangan tentang hukum halal dan haram. Halal haram. Ya, baik. Sudah kalian saksikan? Apa sih segala sesuatu yang halal itu dari tayangan tadi? Segala sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Dibolehkan oleh syariat agama. Sedangkan haram? Sesuatu yang dibolehkan. Apa contohnya? Sesuatu yang dihalalkan oleh syariat agama. Daging sapi. Daging? Daging sapi. Domba. Ayam. Selain daging? Indomie. Apa lagi? Susu. Ya, boleh. Sebaliknya, sesuatu yang diharamkan apa itu? Darah. Daging babi. Daging. Bangkai. Darah. Atau minuman yang memabukkan. Oh. Haram. Arak. Banyak macamnya banyak. Itu dia. Ya. Itu segala sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan. Apakah yang halal dan haram itu hanya makanan saja? Ada juga perbuatan atau apa ya? Namanya sikap atau perilaku kita yang dikerjakan itu juga ada halal dan haramnya. Ada contoh. Kalau yang halal apa? Sedekah. Sholat, haji, Sedekah. sedekah. Kalau sedang hari Jumat, Sholat Jumat. Pahala. duha, beramal, ngaji, banyak lah untuk yang halal. Kalau yang haram, Maling. menipu, Durhaka. apalagi melawan orang tua, penipuan, termasuk Korupsi. korupsi, bermain judi online. Bermain judi kan zaman sekarang banyak tuh. Zaman sekarang banyak, kita lagi viral nih di zaman sekarang ini judi. Judul, namanya judul, judi. Ya mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita semua diselamatkan dari hal-hal tersebut. Ya, amin ya Tuhan. Ya. Oke, untuk memfokuskan pikiran kita, Pak Guru kita fokus dulu, bisa? Tahu? Cukup fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke? Cukup fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus. Untuk hari ini pembahasan materi kita adalah tentang poin C, yaitu sebab-sebab halal dan haram. Ini pentingnya, penting. Kenapa sih kok ada halal ada haram, itu sebabnya apa? Ya kita belajar tentang sebab-sebab halal dan haram. Boleh? Kelompok berapa yang mau baca? Kelompok 1. Kelompoknya namanya apa? Nomor atau nama? Nomor aja ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke, kelompok 1. Silakan baca poin yang nomor 1.
Siapa? Laras. Boleh, silakan. Judulnya dulu deh. Apa menulis? Baca dari semua. Dari awal dulu. Ya. Sebab-sebab halal dan haram. Oke, Pak Guru jelaskan satu persatu dulu ya. Yang pertama, semua hal yang diciptakan Allah itu boleh, kecuali memang yang sudah diharamkan oleh Allah. Jadi Allah itu kalau sudah mengharamkan dalam Al-Quran berarti haram, nggak bisa dihalal-halalkan. Atau Allah menyebut dalam Al-Quran halal, nggak bisa menjadi haram. Oke, hal halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa hal. Ada berapa? Intinya ada 3. Yang pertama, zat, sifat, atau proses pengerjaannya. Baik, nomor 1, zat asalnya. Baik, zat asalnya itu maksudnya apa? Dia asalnya, asal usulnya, dasarnya dia memang sudah haram. Contoh apa? Contoh bangkai, terus darah, terus daging babi, daging anjing termasuk. Ya, karena di sini yang tertera di Al-Quran babi, ntar ada. Di sini ada di Al-Quran. Seperti bangkai, darah, atau babi. Itu tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 103. Itu sudah jelas. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu maitata. Maitata itu bangkai. Wadama. Dama itu darah. Walahmal khinziri. Lahmal khinzir. Khinzir itu babi. Atau bukan 3 hal ini aja, tapi ada juga yang wama uhilla bihi li ghairillah. Artinya apa tadi? Sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi selain nama Allah itu kalau ketika menyembelih ayam, menyembelih kambing, sapi, itu menjadi haram. Makanya jangan salah nih, ya jangan sembarangan nih. Ya perkara ini jangan sembarangan nih, Mas. Menyembelih ini nggak sembarangan orang. Makanya ketika kita ibadah kurban, yang petugas kurban itu harus orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah bersertifikat, sudah pengetahuannya sudah banyak. Jadi jangan ini saya aja kata harus saya motong. Ya, itu nggak bisa. Jadi harus orang-orang yang berpengetahuan, gitu ya. Yang berilmu, ya, yang jelas yang berilmu. Oke, itu karena zat asalnya, karena memang dia dari pertamanya sudah haram, jelas. Bangkai, boleh nggak sih makan bangkai? Boleh nggak? Ayam nih ayam, sudah jadi bangkai, boleh nggak dimasak? Tapi kalau terpaksa boleh Pak. Dimasak, diproses, dikemas, dijadikan makanan yang enak, itu boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Tetap nggak boleh karena dia asalnya dari. Atau ada daging sapi, sapinya itu tertabrak oleh truk. Siapa? Sapi tertabrak oleh truk. Terus sapinya dimasak, diolah, digoreng, atau dikemas untuk dijual atau dimakan. Itu halal atau haram? Halal Pak. Halal. Kan baru dicampur tuh Pak. Apaan sih? Kan baru dicampur tuh. Ditabrak truk, terus dikemas dengan baik, terus dijual atau dimakan, buat halal atau haram? Kenapa? Karena dia asal usulnya dia karena tertabrak atau sudah menjadi atau darah. Ada nggak contohnya sekarang? Konsumsi orang yang makan atau ada menu makanan yang dari darah? Ada nggak? Ya, Darah. itu biasanya ada di tukang-tukang sate.
Karena biasanya dia darah sudah dikemas, sudah diproses, terus nanti ketika mau dimakan dia dibakar dulu. Itu memang rasanya enak seperti hati ayam. Tapi dia karena asal dari darah, jadi tidak boleh Dimakan. dimakan. Haram. Itu jelas. Oke. Lalu selanjutnya babi. Sudah jelas. Kenapa sih Allah menciptakan babi? Kan dia haram. Oke, karena Allah Maha mengetahui. Di sini ada. Ya. Jadi nanti di sini ada. Nih. Mengapa babi, darah dan bangkai Allah haramkan? Kenapa? Di sini ada penjelasan. Allah itu Maha mengetahui yang baik dan buruk untuk kita. Pasti nih. Allah Maha tahu. Oh ini nggak boleh nih buruk. Oh ini baik nih boleh. So, Allah Maha tahu. Ya. Jadi Allah menciptakan kenapa ada halal dan haram biar kita semua menjadi tahu. Ya. Karena Allah sayang sama kita. Sayang nggak? Sayang lah kalau nggak sayang sampai hari ini nggak di sini kali. Pak Guru juga nggak di sini sampai hari ini. Ya. Karena Allah sayang. Oke, apabila setetes benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya dilarang. Misalkan benda yang dicampur atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut oke. Makanya kenapa di dalam kemasan makanan, minuman itu ada yang namanya Halal. logo halal. Itu karena dia memang halal, dia tidak tercampur atau dicampuri dengan zat-zat yang haram. Seperti apa? Lemak babi, apalagi Darah. kulit, darahnya, dagingnya, itu nggak ada. Lemak-lemaknya kan ada. Sekarang udah banyak. Sekarang dikemas sudah banyak di kemasan makanan minuman. Dia namanya beda. Bukannya ada bacaan babi-babinya, nggak ada dia. Dia pakai kode-kode atau pakai bahasa-bahasa apa gitu yang lain gitu. Nggak taunya dicari artinya itu asal usulnya babi. Ada, tapi dia namanya di kemasan itu bukan ada bacaan pig atau babi, itu nggak ada. Dia pakai simbol, pakai S berapa atau R32 atau B berapa, dia pakai kode itu. Jadi kita nggak tahu. Yang menciptakannya haram, yang makannya karena kita tidak tahu, ya halal. Karena kita tidak tahu. Tapi kalau udah tahu, ya udah nggak usah dimakan lagi produk tersebut. Oke, itu yang pertama karena zatnya atau dasarnya asal usulnya haram. Yang kedua, kelompok 4, silakan baca. Laras, saya Laras. Alia, silakan. Sifat asal, perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik walaupun dengan niat cara dan hasil sebagus apapun tetap haram. Oke, sebab halal dan haram yang kedua karena sifat asalnya tadi zat asalnya. Sekarang sifatnya dia baik atau buruk? Kalau sifatnya baik, sifatnya bermanfaat, sifatnya bagus, itu sudah pasti dia halalkan. Tapi kalau sifatnya buruk, jahat, dia sifatnya permainan itu atau sesuatu itu seperti judi atau syirik, itu dia. Oke, yang ketiga kita singkat saja. Yang ketiga kelompok 5. Kelompok 5 silakan baca. Yang paragraf pertama aja. Siapa yang baca? Oh iya, Dela boleh. 3. Proses. Halal atau haramnya sesuatu disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya. Halal atau haram. Dari sesuatu yang asalnya bersifatnya haram dan bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar.
Ya baik. 3. Sebab halal dan haram karena prosesnya. Ya. Prosesnya maksudnya apa nih prosesnya? Pembuatannya, pengerjaannya. Lanjut. Walaupun prosesnya bagus dan benar, bahannya, alatnya, apalagi minyaknya, itu karena proses tuh. Oke, contohnya apa? Nih, contohnya ini dia. Barang-barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dikerjakan dengan sebaik apapun tetap haram. Apapun itu, apapun meskipun makanannya enak, itu besar nih, itu tetap haram. Oke, ada lagi juga. Misalkan, mana ya? Nih, contoh. Kami membeli gurame bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi. Maka ikan gurame yang kami beli itu yang tadinya semuanya halal menjadi haram. Itu karena proses. Jadi dia proses karena prosesnya mengandung unsur yang haram, dia menjadi haram. Meskipun bendanya atau hewannya itu halal, mau ikan kayak mau daging sapi, mau udang, mau cumi, itu kalau diproses dari alat-alat atau di cairan yang haram bisa menjadi haram. Ya. Atau nggak hanya makanan, segala sesuatu yang diperoleh atau didapatkan dengan cara yang sifatnya buruk atau jadi sebab halal dan haram itu ada 3. Apa tadi? 1. Karena zat asalnya, asal usulnya dia sudah haram atau halal. 2. Sifatnya dia dari asalnya baik atau buruk? Kalau buruk dia haram. Kalau baik haram. 3. Proses pembuatan atau pengerjaannya. Ya, kalau terkontaminasi, tercampur dengan yang haram bisa menjadi haram. halal bisa menjadi haram. Atau sebaliknya bisa nggak? Sebaliknya bisa nggak? Yang haram nih, dia dicampuri, tercampur dengan yang halal menjadi apa? Haram. Menjadi haram gitu. Tapi kalau yang halal, meskipun banyak nih, banyak halal, tapi tercampur sedikit dengan yang haram, bisa menjadi haram. Itu suatu ilmu juga bagi kita di dunia ini. Apa? Ilmu dari halal dan haram itu bisa kita pelajari nih. Untuk kehidupan kita apa? Segala jenis, segala bentuk kebaikan yang kita lakukan, apabila ada kesalahan satu, kejahatan, kejelekan, pasti yang banyak baik itu nggak terlihat. Yang dilihatnya yang buruk saja. Kita bisa menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini. Masya. Halal dan haram ada 3, yaitu zat asal, sifat asal, dan proses pengerjaannya. Proses pengerjaannya. Betul. Kalau sudah, coba Kak Budi ingin menguji pengetahuan kalian melalui lembar kerja. Silakan dikerjakan sesuai kelompok saja. Ya, silakan dikerjakan kelompok 1. Nanti bagi-bagi tugas ya Pak. Kan kita ada 2 kelas. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sudah, oke, kelompok 4.
Silakan maju. Semua sini maju. Semuanya Azam, Sita, Bintang, Cindy semua. Ya. Cepetan. Biar. Oke, silakan dibaca hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab Satu. Tuliskan masing-masing juga sesuai dengan sesuatu yang diharapkan. Satu, zat asalnya. Zat asalnya. Dua, Sifat asalnya. tiga, prosesnya. Prosesnya. Betul? Betul. Oke, lanjut. Nomor 2, Bintang. Boleh. Ya, satu. Ikan laut segar. Sebab halal. Dua. Daging sapi hasil mencuri. Sebab haram. Tiga. Makanan dengan bahan berbahaya. Sebab haram. Empat. Susu kambing. Sebab halal. Lima. Uang hasil riba. Haram. Sebab haram. Oke, nomor 3. Boleh siapa sih? Atau kita sini boleh. Tuliskan 2 hal untuk menghindari yang haram. 1. Melihat proses pembuatannya, betul? Betul. Yang 2. Melihat logo halal. Melihat komposisinya atau bahan-bahannya, betul? Betul. Oke, terima kasih kepada kelompok. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah? Sudah mewakili teman-temannya? Ya, baik. Kesimpulan belajar kita hari ini adalah kita harus lebih teliti lagi tentang sesuatu yang halal dan haram. Baik itu satu, makanan atau minuman atau sifat kita, perilaku kita, apalagi yang didapatkan oleh kita, itu kita harus perhatikan lagi agar kita bisa nantinya bisa mendapatkan yang halal saja. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Sudah cukup? Sudah paham? Ya. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar tentang sebab-sebab halal dan haram. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang situ ada buku kalian. Kita akan belajar minggu depan penerapan hukum halal dan haram. Itu apa sih nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti insya Allah kita belajar di pertemuan yang akan. Baik. Kalau sudah paham, sudah cukup jelas, kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doa penutup oleh siapa? Oleh Asya lagi. Ya. Oh, akhirnya boleh. Ayo, siapa? Oh, Taufik. Ya, silakan tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Siap. Berdiri. Memberitahu kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Insya Allah kita bertemu kembali di Selasa yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih. Pak Guru, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.